Oke. Jadi pada saat era reformasi itu perubahan di dunia jurnalistik itu sangat besar. Di era reformasi semua media kebebasan pers itu dibuka. Buktinya apa? Buktinya itu adalah banyaknya media-media baru bermunculan. Banyak media-media TV juga, media online itu bermunculan di mana-mana. Di Jakarta, di daerah, apalagi di daerah, semua terbuka. Nah, itu menjadi tantangan baru. Kenapa? Karena di dunia jurnalistik, kita melihat bahwasanya dunia jurnalistik itu punya namanya kode etik jurnalistik. Banyak media-media yang mungkin tidak mematuhi kode etik jurnalistik akhirnya banyak yang tumbang, dan akhirnya media-media mainstream lah. Nah, kenapa bertumbangan? Karena membuat suatu media itu tidaklah mudah. Banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu kebebasan pers di era reformasi seperti itu. Nah, sampai sekarang sudah memasuki era digitalisasi. Digitalisasi media semakin berkembang. Tidak hanya TV, tapi juga bagaimana media-media online juga banyak sekarang yang sudah bertransformasi menjadi sebuah media digital. Sudah menggunakan berbagai macam platform-platform media yang ada di sosial media. Nah, tantangannya apa? Banyak sekali tantangannya di lapangan itu. Kita akan bertemu dengan berbagai macam media di lapangan, dengan berbagai macam orang, jurnalis-jurnalis muda di lapangan. Sebenarnya itu juga bagus ya. Artinya apa? Artinya kebebasan pers itu menumbuhkan rasa keingintahuan orang. Salah satunya adalah menjadi seorang jurnalis, seorang wartawan. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keduanya ya. Pak. Siapa saja yang biasanya bisa menjadi penghambat atau pendukung saat melakukan liputan di lapangan? Sebenarnya tidak ada penghambat ya. Sebenarnya dalam peliputan itu tidak ada penghambat. Semuanya tergantung dari tim jurnalis, tim wartawan. Mereka mampu tidak menembus narasumber. Kan itu tantangannya sebenarnya. Menembus narasumber itu yang sulit. Mencari narasumber itu yang sulit. Kadang-kadang kita sudah penugasan dari kantor, wawancara si A misalnya gitu sebagai narasumber, tapi si A sulit untuk ditemui. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi kendala di lapangan oleh teman-teman media. Terus mencari data. Nah, dengan keterbukaan, dengan banyaknya media sekarang, dengan banyaknya teman-teman jurnalis, kita bisa mencari data awal sebenarnya. Mencari data awal sebelum kita mendapatkan verifikasi atau jawaban dari narasumber yang memang kompeten untuk menjawab. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya Bapak merasa ada tekanan terhadap isu berita yang ada? Teman-teman wartawan itu tekanannya itu sebenarnya kalau saya pribadi, saya merasakan belum pernah ada tekanan sebenarnya. Dari narasumber, dari siapa saja itu tidak pernah ada. Saya tidak pernah merasa ada tekanan ke saya. Cuman teman-teman yang lain mungkin tidak. Cuman tekanan itu sebenarnya deadline. Ketika deadline sudah masuk, kita belum mendapatkan apa-apa, belum mendapatkan berita. Pasti akan ada pertanyaan dari tim produksi. Kalau di TV seperti itu, kenapa belum dapat naskahnya? Kenapa belum bisa wawancara? Kenapa belum ini? Nah, itu tekanan seperti itu sebenarnya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya Bapak merasa kebebasan pers itu benar-benar diuji saat ada di lapangan? Kebebasan pers itu sebenarnya ketika kita melakukan peliputan ke lapangan itu, kebebasan pers itu kan semua orang sudah paham sebenarnya bagaimana kita menjalankan tugas jurnalistik. Kita menjalankan tugas jurnalistik, kita menemui narasumber, kita mencari data, kita riset dan segala macam. Itulah tantangannya sebenarnya gitu. Sebenarnya itu gitu loh, bukan soal yang lain tidak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak tetap memilih bekerja sebagai jurnalis di lapangan di tengah tekanan dan tantangan media saat ini? Oke. Jadi waktu itu
Ini cerita pribadi ya. Saya dulu 10 tahun di TVRI sebagai reporter. Habis itu tahun 2004 sampai 2016. 2016 saya berhenti. Karena kita keluar dari kehidupan jurnalistik lah sebenarnya gitu. Saya mencoba hal baru. Tapi ternyata jurnalistik itu udah hidup saya gitu. Akhirnya 2016 saya masuk lagi ke dunia jurnalistik dan merasakan halnya sekarang. Jadi ya artinya dunia jurnalistik sudah menjadi sebagian dari nyawa saya lah. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana iNews Group mendukung Bapak dalam menjaga proporsional? Oke. Oke, Pak. Dan ini pertanyaan terakhir, bagaimana iNews Group mendukung dan menjaga keselamatan Bapak selama bertugas? iNews Media Group sebagai sebuah organisasi ataupun perusahaan media selalu memperhatikan bagaimana nasib ataupun teman-teman media, teman-teman di iNews, baik itu yang bertugas di lapangan, jurnalisnya, ataupun yang bertugas di kantor sebagai produser, ataupun sebagai koordinator liputan, ataupun sebagai editor di lapangan. Itu semua sudah didukung semuanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya semuanya di situ. Karena bagaimanapun sebagai sebuah perusahaan media pasti iNews Media Group mendukung apa yang dilakukan oleh tim jurnalisnya sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik. Berarti terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya. Oke, sekian pertanyaan dari Oke. kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih.